Shalom sahabat Inverse dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberkati. Kembali lagi kami menyapa saudara-saudara sahabat-sahabat Inverse kalian melalui tayangan Inverse Bible bersama tim pelayanan pemuda Advent Uniconference Indonesia Kawasan Timur. Dan di episode kali ini merupakan episode yang spesial karena kita kedatangan pembicara tamu. Beliau merupakan Iveta Inarai yang adalah anggota SSD XCOM yang Adult Representative dan GC Global PCM Ambassador. Apa kabar, Ivy? Baik kabarnya, terima kasih sudah diundang ke sini. Terima kasih juga sudah bergabung bersama tim Inverse Bible Uni Timur ya, dan juga bersama dengan sahabat pemudi kita, Febrinda Tambalean. Ya, sahabat Inverse, kita akan memulaikan untuk Inverse Bible episode kali ini, dan mari kita minta tuntunan Tuhan untuk kita mempelajari pelajaran Inverse kali ini. Untuk itu saya minta Indah dapat membuka program kita kali ini dengan doa. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih padamu Bapa, karena pada kesempatan kali ini Engkau menyertai kami dan menuntun kami, hingga pada saat ini kami tiba pada diskusi pelajaran Inverse Bible. Ya Tuhan, biarlah Engkau menyertai diskusi kami, biarlah apa yang boleh kami dapatkan pada diskusi kali ini dapat kami terapkan dalam kehidupan orang muda kami sehari-hari. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu. Kami mohon ampun untuk dosa dan kesalahan yang begitu banyak kami perbuat. Kami berdoa ini di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih Indah sudah membuka program kita dengan doa. Dan kami informasikan kepada sahabat Inverse kalian untuk dapat menyaksikan tayangan Inverse Bible bersama dengan tim pelayanan pemuda Advent Uniconference Indonesia Kawasan Timur melalui YouTube channel Inverse Bible IIUC ataupun melalui laman Facebook IIUC Youth Ministries. Dan tayangan ini bisa disaksikan di setiap hari Kamis malam ya. Dan tak terasa kita telah masuk pada pelajaran dengan judul penghukuman dan penyaliban. Untuk pekan ini, fokus pembahasan kita terdapat dalam Yohanes 19 ya. Secara garis besar ini menceritakan soal kematian Yesus. Dan selain peran utama di situ adalah Yesus yang disalibkan, kita juga melihat ada beberapa tokoh yang sepertinya menonjol ya dalam hal penyaliban Yesus. Kali ini kita akan membahas soal Pilatus. Kalau kita membaca di sini dikatakan bahwa peran Pilatus di sini ini sangat penting ya, sangat berpengaruh terhadap penyaliban Yesus. Walaupun mungkin jikapun tidak ada Pilatus, penyaliban atau kematian Yesus itu harus digenapi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh nubuatan. Dan di sini kita akan melihat beberapa adegan atau scene peran dari Pilatus terhadap penyaliban Yesus. Untuk week ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Dan dari semua ini kita bisa melihat sebenarnya Pilatus ini dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi kira-kira apa yang membuat sampai pada akhirnya dia tahu kebenaran tetapi dia tetap menjatuhi Yesus hukuman mati atau harus disalibkan. Bagaimana Ivy? Jadi Pilatus waktu orang-orang Yahudi datang untuk mendakwa Yesus, dakwaan mereka yang pertama adalah dia mengaku-ngaku sebagai raja orang Yahudi. Mereka nggak seneng lah istilahnya orang Yahudi ada seseorang yang mengaku-ngaku. Padahal kalau kita lihat akar dari masalahnya, para pemimpin agama Yahudi tidak suka kalau ada orang yang lebih menonjol dari mereka, yang powernya lebih berkuasa daripada pemimpin-pemimpin saat itu. Tapi waktu Pilatus melihat, Pilatus kan orang pintar, dia orang pemerintah gitu. Raja orang Yahudi, kalian tidak suka. Jadi raja kalian yang mana? Kaisar atau ini orang yang orang klaim sebagai raja? Maksudnya kalau buat kalian dia bukan raja, kenapa harus dikasih ke kami gitu kan? Akhirnya orang Yahudi mengatakan, oh kami mau menyembah kaisar sebagai raja. Seperti itu. Tapi seperti yang kita pelajari di Yohanes 19, masih kurang convincing fakta-fakta dan juga dakwaan-dakwaan yang orang Yahudi sampaikan. Sampai perlu beberapa hari bagi Pilatus untuk mengkonsider, mempertimbangkan apakah dakwaan ini benar atau salah. Akhirnya di hari yang kesekian lah baru ketahuan motif dari orang-orang Yahudi, yaitu mereka tidak suka Yesus mengklaim diri sendiri sebagai anak Allah. Nah, kalau di bagian ini Pilatus
kalau saya di posisi Pilatus agak bingung, ini kan masalah rohani, anak Allah, kenapa harus diberikan kepada saya sebagai salah satu pemimpin pemerintahan kerajaan Romawi saat itu. Tapi kalau kita lihat, Pilatus, dia kan backgroundnya orang Romawi, dia percaya dengan dewa-dewa. Di satu sisi, dia mau menghormati kalau Yesus adalah anak Allah, wah berarti saya nggak boleh macem-macem nih. Kalau nanti saya jatuhkan penghukuman kepada dia, bisa-bisa nanti saya yang dikenakan hukuman gitu, karena ini kan anak dewa. Dan akhirnya disitulah dia takut, dan akhirnya dia mau mendengar apa yang orang lain katakan daripada apa yang menurut dia itu benar, bahwa memang tidak terdapat fakta ataupun pendukung bahwa Yesus ini bersalah. Dan ketika kita melihat diri kita di pihak Pilatus, kadang kita juga kan suka begitu gitu, untuk menyenangkan hati orang lain. Ya udahlah, daripada saya rugi, posisi saya kan sudah bagus gitu ya. Kalau mereka akhirnya mensupport kaisar, berarti nama saya bagus dong nanti dibawa ke kaisar, seperti itu. Akhirnya dia meredamlah kata hatinya, yang dalam hal ini kita percaya dalam firman Tuhan adalah bisikan Roh Kudus gitu. Memang dia tidak salah, istrinya juga berkata demikian, sampai mereka tidak bisa tidur gitu, karena dapat mimpi dan sebagainya. Jadi mungkin pelajaran bagi kita, apakah kita bisa didiamkan oleh perkataan orang lain supaya menyenangkan hati mereka, atau maukah kita mengatakan apa yang kita rasa benar dan yakini untuk juga dijadikan argument atau pertimbangan bagi orang lain untuk dikonsider, seperti itu. Jadi di satu sisi sulit menyalahkan Pilatus, karena kalau kita di sisi Pilatus juga kita mungkin punya pertimbangan demikian, tapi menjadi pelajaran bagi kita bahwa konsekuensinya bisa fatal ternyata. Orang lain bisa dirugikan, atau kita tidak tahu Pilatus nanti ujung hidupnya seperti apa, kecuali kita mau belajar sejarah gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman kita sebagai sesama manusia di kehidupan Pilatus, pasti itu satu momen yang tidak bisa dilupakan dalam hidupnya. Mungkin kalau Pilatus ditanya, adakah momen yang dia mau balik kembali untuk dilakukan berbeda begitu ya? Mungkin jawabannya, saya tidak mau menyalibkan Yesus sebenarnya gitu. Kalau boleh saya mau ubah itu gitu. Jadi pleasing people, menyenangkan hati orang lain, itu biasanya akan membuat kita merasa bersalah untuk waktu yang panjang, dan mungkin konsekuensinya tidak sesimpel yang kita pikirkan saat itu ketika kita mau menyenangkan hati orang lain. Kalau Indah gimana? Melihat kehidupan anak muda sekarang, ada kasus yang relatable kah? Kalau buat kita pribadi ya, memang kalau jadi posisi seperti Pilatus memang agak berbeban ya, karena kan kita memposisikan diri sebagai people pleaser, ada hal yang mau dipertahankan. Iya, yang mau dipertahankan, tapi melihat kondisi terus mungkin ada tekanan dari belakang juga yang akhirnya membuat saya, ya sudahlah, yang bikin ini dalam hati terpaksa ya biarlah lebih sesuai dengan yang orang-orang katakan. Cuman Ivy, kita ingin ingin bertanya, lebih tepatnya memperjelas sesuatu nih. Kalau di sini kalau misalnya mau dibuka di pelajaran Inges, di situ judulnya kan dakwaan. Di sini ada satu kalimat yang bilang begini, di paragraf kedua, Pilatus ingin tahu asal. Jadi kan ceritanya Pilatus, jadi sebenarnya di buku Yohanes 19 ini ceritanya jadi panjang karena Pilatus ini gimana ya, kayak antara ragu dan nggak ragu mengikuti yang mana, kemudian kata hatinya. Kalau saya lihat seperti itu ya, nggak tahu ini mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Nah, lebih lanjut kalau dibaca di sini, Pilatus kemudian memamerkan otoritasnya untuk membebaskan Kristus. Di atasnya ditulis Pilatus ingin tahu asal-usul Kristus. Ini yang jadi pertanyaan. Jadi sebenarnya Pilatus ini kalau dari pelajaran ini berarti dia mengetahui kebenaran, atau dia hanya artinya dia tahu bahwa yang berdiri saat ini depan ini siapa, atau dalam posisi dia hanya tidak melihat dakwaan mereka benar kalau bagi Ivy gitu, yang Ivy dapatkan dari pelajaran ini. Iya, yang saya lihat
Pilatus yang pasti dia tidak mau membuat keputusan yang salah. Jadi orang yang sedang mengkaji dakwaan pasti dia mau mempelajari kasus tersebut gitu. Makanya dia mau melihat asal usul Yesus itu seperti apa. Dan di sini pelajarannya bagi kita adalah ketika kita mau membuat keputusan, kita diberi waktu untuk mempertimbangkan kok. Pilatus juga mempertimbangkan, dia buat studinya sendiri, dia tanya pertanyaannya sendiri, walaupun orang Yahudi datang dengan penemuan-penemuan mereka. Pokoknya Yesus ini begini, Yesus ini begini. Tapi dia tetap mau mengkaji ulang begitu. Tanya sendiri kepada Yesus, kamu ini siapa? Asal kamu dari mana? Akhirnya Yesus mengatakan, saya yang memiliki hidup dan mati. Gitu kan. Saya penguasa. Wah, lebih berkuasa dari saya gitu kalau misalnya melihat pada posisi seperti itu. Tapi kembali lagi, karena ada kecenderungan dia untuk menyenangkan hati orang lain, dia selalu membawa pertimbangannya kepada, kalau kita baca pelajaran kita, dikit-dikit dibawa ke kerumunan, dikit-dikit dibawa ke kerumunan gitu. Padahal dia sudah mempunyai konklusi sendiri gitu. Tapi karena dia bawa ke kerumunan terus, dan dia akhirnya terpengaruh oleh perkataan dari orang-orang Yahudi sampai ada kata salibkan dia gitu. Padahal sebelum itu tidak ada sama sekali rencana untuk menyalibkan gitu kan. Tiba-tiba aja mau dihukum mati seperti itu. Nah itu yang menjadi pelajaran bagi saya pribadi gitu ya. Bahwa keputusan yang kita ambil nggak bisa kita menyalahkan, kita kok dipaksa-paksa sama orang begitu. Mereka suaranya lebih besar, saya tidak ada. Ya pada akhirnya ketika kita memutuskan untuk mengikuti mereka, ya berarti itu keputusan kita untuk mengambil suara mereka. Dan Pilatus sebenarnya awalnya sudah pas gitu. Dia research sendiri, mau tahu Yesus ini siapa. Makanya dia ada rasa ketakutan karena dia mulai percaya, oh ini beneran anak Allah kah? Walaupun konsep kealahannya dia adalah tentang dewa-dewa begitu kan. Itu yang bisa saya lihat dari cerita ini mengenai struggle dan juga pergumulan hati Pilatus. Dan itu yang mau Yohanes fokuskan. Ada banyak peristiwa yang terjadi kalau kita lihat dari pelajaran ini, tapi Yohanes yang menulis kitab Yohanes hanya mau fokus kepada Yesus dan juga trialnya, penghakimannya. Nanti tiba-tiba next scene udah disalib aja gitu. Jadi ada tujuannya kenapa dia men-skip melewati detail yang lain, kenapa dia mau melihat detail yang ini, begitu. Ya, jadi ada pelajaran yang ingin ditekankan oleh Yohanes terhadap Pilatus ini. Tadi sempat di-mention oleh Ivy, yaitu adalah Pilatus, kalau istilah kerennya sekarang adalah people pleaser. Walaupun sebenarnya kita lihat di sini, Pilatus itu yang memiliki otoritas, yang dapat memutuskan sesuatu. Walaupun suara kebanyakan orang itu berpengaruh, tetapi itu tidak ada pengaruh apa-apa jika keputusan dari Pilatus itu berbeda. Sepenuhnya dia memiliki otoritas. Walaupun di Yohanes 19 ayat 11 dikatakan bahwa Yesus berkata bahwa engkau tidak punya kuasa apa-apa terhadapku. Tetapi dalam hal itu yang bisa memutuskan adalah Pilatus. Dan tadi juga dibilang bahwa dia coba cari celah bagaimana supaya sebenarnya mungkin kata hatinya untuk melakukan yang benar. Tetapi dia sedang mencari sesuatu untuk membenarkan tindakan yang salah yang nantinya akan diambil untuk menyenangkan banyak orang. Di sini kita harus ingat bahwa bukan menyenangkan banyak orang, tetapi harus sesuai dengan apa yang firman Tuhan atau sesuai dengan kebenaran yang ada pada waktu itu. Nah, pertanyaan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah kita di dalam posisi sebagai Pilatus ataupun sebagai imam-imam orang Yahudi. Dua-dua punya peran penting ya. Mungkin kalau kita saat ini itu diibaratkan seperti mereka, mungkin kita ada dalam golongan imam-imam petinggi-petinggi lah dalam gereja begitu. Bagaimana supaya kita tidak terjebak seperti dengan orang-orang Yahudi ini? Mereka punya pengaruh, tetapi akhirnya pengaruh mereka itu gunakan pada hal yang salah karena mereka pikir orang yang datang ini lebih dia itu misalnya influencer, dia lebih berpengaruh dibandingkan orang lain. Atau pekerjaan mereka itu terhalau karena ada dia. Mereka merasa dia adalah kompetitor, adalah pengganggu untuk posisi mereka. Sehingga akhirnya mencari cara bagaimana untuk menjatuhkan Yesus. Bagaimana kita sebagai, misalnya mungkin jangan jauh-jauh ya.
di antara kita ini, orang-orang muda yang mungkin senang dalam pelayanan, supaya kita tidak terjebak dalam hal-hal seperti itu. Kita sebenarnya melakukan pekerjaan Tuhan, tapi tanpa kita sadari yang kita lakukan itu bukan lagi pekerjaan Tuhan, tetapi untuk mengamankan posisi atau posisi kita pada saat itu. Gimana, Evi? Kalau kita lihat waktu para pemimpin Yahudi mendakwa Yesus, sebenarnya kan mereka sedang dalam persiapan menuju Paskah. Mereka sampai lupa untuk mempersiapkan perayaan Paskah, saking inginnya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Nah, seperti yang tadi Andre katakan, kadang kita terlalu ambis gitu, bahasanya ambisius gitu, pengen mencapai yang sesuatu, menghalalkan segala cara sehingga kita lupa ada hal-hal penting yang kita miss ketika kita mau mencapai hal tersebut. Apa yang para pemimpin itu miss adalah tujuan mengapa Yesus datang ke dunia. Padahal Yohanes Pembaptis sudah katakan, orang yang kita lihat ini yang sedang dibaptis pada saat itu adalah anak domba Allah yang nanti akan disembelih. Nah, mereka di dalam keterbatasan manusianya, mereka tidak menyadari kalau mereka sedang menggiring anak domba Allah ini untuk ke tempat penyembelihan, dan mereka jadi lupa gitu untuk membawa umat-umat Tuhan, kan mereka pemimpin kan, untuk membawa umat-umat Tuhan mempersiapkan diri kepada perayaan Paskah. Padahal kalau perayaan Paskah kan mereka harus menyucikan hati, berkumpul dengan keluarga, ada yang pulang kampung gitu untuk berbakti bersama keluarga. Jadi itu yang menjadi pelajaran kepada kita bahwa basic ataupun apa yang menjadi jangkar kehidupan kita. Apakah ambisi yang membawa kita kemana-mana atau hal-hal yang biasa-biasa, misalnya renungan pagi, pergi ke gereja, melayani bersama dengan umat Tuhan, itu yang sebenarnya bisa kita ajak untuk menjadi prioritas hidup gitu. Jadi kalau jangkar kita sudah kuat, mau mencapai apapun, nanti Tuhan akan persiapkan jalan yang lainnya gitu. Tapi kalau kita ambis banget untuk cari jalan sendiri, akhirnya nggak kemana-mana gitu, karena kita melupakan hal-hal yang menjadi jangkar seperti yang para pemimpin waktu itu lupakan. Dan kalau kita lihat dalam cerita ini, kita pikir karena kita masih muda, kita masih bisa pilih jalan sendiri. Nanti kalau udah mentok baru ke Tuhan lah gitu, tolong bantu, seperti itu. Tapi kalau kita lihat dalam pendakwaan dan juga penyaliban Yesus, walaupun kelihatannya dia diem-diem aja gitu ya, tapi hal-hal di sekitar Yesus sedang bermain sesuai dengan nubuatan. Jadi anak muda, ya saya sendiri begitu ya, kadang penglihatan kita kan pendek dan sempit. Kita pikir ini kalau kita bisa atur baik-baik, semua jadi gitu kan. Padahal kita tidak menyadari Tuhan juga sudah mempersiapkan orang-orang lain kok yang akan bawa kita ke tempat itu. Siapa yang sangka ada Nikodemus dan juga Yusuf dari Arimatea, yang selama ini karakternya Yusuf dari Arimatea belum pernah muncul. Nikodemus pernah muncul di Alkitab tapi cuma sekali. Tapi mereka yang nanti akan berperan penting dalam menggenapkan nubuatan Yesus disalibkan dan juga Yesus dikuburkan. Kan orang mungkin ya kita sekarang yang membaca Alkitab gampang mengertinya begitu ya, tapi di dalam kehidupan kita terlalu mau mengikuti cara itu karena kita pikir itu yang terbaik, padahal Tuhan sudah sediakan jalan-jalan yang sebenarnya lebih nyaman, lebih tidak merugikan, asal kita percaya dan setia gitu kan, tetap melakukan yang di jalan kita, nanti akan ke situ kok gitu, tapi pada waktunya Tuhan dengan caranya Tuhan, seperti itu. Jadi anak muda ya harus banyak belajar bahwa kehidupan kita Tuhan yang atur dengan cara yang terbaik, kita tinggal lakukan apa yang kita bisa itu. Walaupun mungkin kita rasa udah disalib orang lain gitu ya, dia yang dapat promosi duluan, oh berikutnya nanti saya mau pakai cara saya sendiri gitu. Tapi siapa tahu dari dia terlambat di promosi, Tuhan mau sediakan tempat yang lebih bagus atau posisi yang lebih bagus gitu. Jadi untuk kita tidak terjebak sebagaimana orang-orang Yahudi pada waktu itu mengatasnamakan agama, mengajarkan menurut mereka ini yang dikatakan oleh hukum Taurat, ini yang dikatakan oleh Tuhan melalui hambanya Musa, tetapi akhirnya mereka terjebak bukan lagi pada pelayanan tetapi pada ambisi mereka untuk mempertahankan posisi pada saat itu. Untuk itu kita juga orang muda janganlah terjebak seperti itu. Ketika mungkin kita mulai pada
ada simptomnya menuju ke itu, ingat lagi, motivasi kita untuk melayani itu untuk apa? Untuk diri kita sendiri kah? Untuk jemaat, untuk pimpinan, atau untuk Tuhan? Dan saya percaya kalau motivasi kita adalah untuk Tuhan, mungkin ketika kita mulai ke kiri atau ke kanan, kita akan diingatkan oleh Roh Kudus, kita akan tetap peka terhadap bisikan Roh Kudus sehingga kita boleh kembali lagi ke jalur yang benar. Mungkin dari Indah ada pertanyaan selanjutnya. Oke, sebenarnya kalau dari kita pribadi, Pilatus tanpa disadari memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Raja sejati dan menempatkan Kristus di tahta kerajaan yang sangat berbeda. Jadi entah kenapa di pelajaran ini kita tertarik sekali dengan kisah Pilatus ini, karena Ivy, beliau ini kan yang tadi kan people pleaser, yang sebenarnya juga dia posisinya di sini yang diminta menghakimi Yesus, tapi pada ujung-ujungnya dia balik-balik ke kerumunan untuk ini loh, tanyakan pendapat, terus apa seperti ini yakin ini gitu kan, kayak ada minta validasi diri. Iya, validasi seperti itu. Nah, terus kalimat di sini tanpa disadari memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Raja sejati dan menempatkan Kristus di tahta kerajaan yang sangat berbeda. Nah, ini kalau dari Ivy sendiri, ini fokus ke tokoh Pilatus, karena kita suka bahas yang Pilatus. Pernahkah mungkin orang ini jadi Pilatus yang kadang justru pada saat-saat tertentu lagi di kondisi yang lagi tidak memuliakan Tuhan atau gimana, tapi sepertinya dipakai oleh Tuhan, untuk masuk Tuhan begitu. Iya, untuk masuk Tuhan. Nah, ini seperti menarik gitu ya, karena posisi di sini Pilatus ini justru yang mau diambil keputusan, ini loh Yesus ini harus disalibkan gitu. Iya, jadi kita lihat di sini adalah bahwa di dalam kacamata Tuhan tidak ada hal yang random. Kalau orang kan melihat cerita ini, tumben biasanya Raja Romawi akan mematahkan tulang orang yang disalib untuk memastikan dia akan mati. Gitu. Tapi untuk Yesus tidak. Mungkin orang yang tidak belajar nubuat, orang yang tidak tahu firman Tuhan akan mengatakan, ya kebetulan aja emang mereka lagi tidak mau mematahkan gitu kan. Tapi kalau kita beruntunglah yang sudah belajar, kita tahu bahwa itu semua sudah diatur seperti itu. Terus kenapa harus pakai hisop untuk kasih minum kepada Yesus? Orang pikir itu adalah anggur, tapi kan Alkitab sudah mengatakan apa? Air, anggur asam gitu, itu semuanya sudah pas. Nah, itulah yang harus kita lihat di sini, bahwa tidak ada hal yang random yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah arahkan kita untuk ke arah sana, seperti itu. Dan Pilatus, kalau kita jadi Pilatus bagaimana gitu ya. Jadi walaupun kita merasa peran kita kecil, tapi di dalam kacamata Tuhan, kita pasti sudah berkontribusi pada tujuan Tuhan. Kalau kita percaya akan hal tersebut, gitu. Misalnya, saya pernah merasa gitu, aduh kalau datang ke KPA peran saya apa ya gitu. Nggak bisa nyanyi, nggak bisa mengajar. Tapi seperti adik saya, dia jago bawa temen. Jadi siapa aja lah teman-teman kompleksnya gitu, mau makan gratis nggak gitu. Tapi habis itu ibadah bentar ya, yalah boleh-boleh katanya gitu. Jadi KPA rame karena kontribusi dia. Walaupun dia pernah share ke saya, dia bilang, aduh kita nggak bisa mengajar, kita nggak bisa ini cuma bisa bawa teman. Ya sudah, itu kontribusi kamu di dalam pekerjaan Tuhan. Tinggal kita yang cari kan, berarti peran kita apa ya Tuhan ya, seperti itu. Harus cari terus sampai kita dapat dan akhirnya puas dalam pelayanan, karena kita tahu Tuhan sudah berikan hal ini kepada saya, seperti itu. Jadi ya semoga kita nggak di Pilatusnya banget gitu ya, tapi ada kontribusi dalam tujuan dan juga timeline Tuhan, seperti itu. Iya betul. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya juga kan tadi, kadang kita jadi seperti orang-orang atau imam-imam Farisi ini ya, punya ambisius dalam
taruhlah dalam pelayanan gitu, kita Iya. punya bisnis dalam pelayanan, kita punya tujuan misalnya, tujuan awalnya bagus nih buat ini dalam kerohanian, ujuk-ujuknya enggak. Tapi kadang mungkin di saat kita jadi kita punya satu kesaksian nih mungkin, kita kan lagi rame-rame di satu perkumpulan, Iya. ada orang yang non Advent, pendek cerita pada akhirnya non Advent atau non Kristen ya. Pendek cerita dia tiba-tiba share, kita suka kita kumpul-kumpul seperti ini ya. Kita suka lihat kalian kumpul-kumpul seperti ini. Soalnya kalian itu kayaknya bercahaya. Padahal apa yang kita lakukan hanya Biasa-biasa. makan, main game, baru pulang dari ibadah, misalnya ibadah evangelisasi atau ibadah-ibadah di rumah-rumah gitu kan. Baru pulang makan, baru pulang ini, tapi jadi terang ya. Nah kadang apa ya, amazed dengan hal-hal yang seperti itu. Kita punya tujuan melenceng. Kita padahal nggak bertujuan, kasarnya nggak punya tujuan apa-apa, cuman have fun aja. Kenapa jadi ini membawa terang atau jadi terang? Nah kadang mungkin itu balik lagi sama yang Avi katakan tadi ya, Tuhan punya ini ya, sudah punya. Iya, masing-masing ada porsinya dalam pekerjaan kita Tuhan. masing-masing punya porsi. Mungkin kita rasa porsi kita lebih kecil karena kita bukan berkhotbah yang bagaimana gitu. Tapi itu penting dalam pekerjaan Tuhan. Kalau semuanya berkhotbah, dan siapa yang mau siapin makanan, siapa yang mau mendengar, siapa yang mau bawa tamu, begitu kan? Jadi masing-masing kerjakanlah apa yang bisa kita lakukan dengan setia. Gitu. Kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita dengan sepenuh hati dan tanggung jawab ya. Betul. Karena tidak sesungguhnya di mata Tuhan tidak ada sesuatu yang terlalu kecil yang kita lakukan untuk Tuhan dan tidak dinilai oleh Tuhan ya. Karena Yesus pun adalah batu penjuru yang tadinya itu batu yang dibuang oleh tukang, tapi pada akhirnya ternyata itu yang utama yang dicari ya. Dalam kehidupan kita. Nah saya mau bertanya, ini ada di bagian dakwaan dan penyalipan. Di bagian dakwaan di sini dikatakan Pilatus ingin tahu asal usul Kristus. Kemudian juga di Yohanes 19 ayat 8 ayat 9, lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Kemudian di penyalipan ada penggalan kalimat mengatakan begini, kita hanya dapat mulai memahami makna kematian Kristus bagi kita jika kita melihat siapa dia secara keseluruhan. Pilatus ingin mengetahui siapa Yesus. Sebelumnya Yesus sudah menyatakan dirinya kepada Pilatus. Di ayat selanjutnya di sini dikatakan Yesus diam, dia tidak menjawab dari mana asalnya, karena mungkin sebelumnya sudah dinyatakan. Begitupun mungkin dalam kehidupan kita. Kadang kita sibuk mencari tahu siapa Yesus itu, karena Yesus sebenarnya sudah menyatakan kepada kita dirinya, tapi pemikiran kita dan keinginan kita juga yang mungkin dalam diri kita berkata bahwa Yesus itu bagi saya harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini, itu bukan Yesus. Nah, bagaimana kita lebih mengenal lagi Yesus, atau mungkin kita kembali mengenal Yesus? Iya, ada satu pendeta yang pernah berkata kepada saya, Ivy, cara terbaik untuk belajar Alkitab adalah untuk mengosongkan diri. Mengkosongkan diri bukan berarti harus yoga dulu atau bagaimana gitu, tapi maksudnya bias-bias atau pemikiran-pemikiran yang sudah ada sebelumnya, itu kita diamkan dulu. Kita baca Alkitab, kita lihat apa yang Alkitab katakan mengenai Yesus sendiri. Jangan sampai ketika kita baca Alkitab, terpengaruh dengan hal-hal yang sudah kita ketahui, akhirnya menyerongkan apa yang sedang kita baca dari Alkitab. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat Pilatus, walaupun dia sudah tanya Yesus sendiri, tapi kita tahu dia punya pikiran lagi kalut begitu ya, mikirin pemerintahan, mau menyenangkan hati orang Yahudi, dengar juga istrinya bilang ini, dengar itu, begitu kan. Akhirnya jadi bias dia untuk, bukan bias, maksudnya jadi tidak sound mind untuk membuat pertimbangan atau penghakiman pada akhirnya, seperti itu. Jadi ada baiknya ketika kita lagi kalut, gitu ya, si ini bilang ini, si ini bilang ini, kita mau ikut yang mana gitu kan. Mama suka kita mau jadi dokter, papa mau jadi ini, tapi kita sukanya yang ini gitu. Itu ada baiknya kita, apa istilahnya, berpuasa, tapi bukan berpuasa makan. Mungkin berpuasa dari tontonan-tontonan di sosial media gitu kan. Kita khususkan waktu untuk hanya mendengar Tuhan, supaya apa yang kita akhirnya putuskan, kita yakin itu satu suara. Seperti itu. Dan juga di dalam kehidupan saya juga
karena saya backgroundnya anak science begitu ya, jadi suka trial and error. Tapi trial and error jangan yang beresiko gitu kan. Jadi saya bilang, Tuhan, coba ya kalau kita buat kayak gini, hasilnya seperti apa. Contohnya, waktu saya kuliah di Australia beberapa tahun yang lalu, kan dari SMP sudah kebiasaan mengembalikan persepuluhan. Tapi kali ini karena uang sakunya $, saya rasa keberatan dan karena papa kasih uang jajan tuh mepet sekali. Kalau saya hitung-hitung, dikurang persepuluhan, pasti kurang untuk makan bulan tersebut. Tapi rasa bersalah kan, karena biasa kasih perpuluhan, tapi kali ini nggak mau kasih perpuluhan. Akhirnya saya tantang Tuhan. Maliaki 3 ayat 10 kan di antara itu bilang, ujilah aku, katanya bilang, oke Tuhan, kasih aja dulu perpuluhan, nanti di akhir bulan saya mau evaluasi dan cukup atau enggak. Jadi berat hati tuh kayak, gitu kan, kasih perpuluhan, tapi akhirnya survive bulan tersebut. Oke, coba lagi. Bulan yang berikutnya survive, bulan berikutnya survive. Berarti dari trial and error itu, dengan menguji Tuhan, saya belajar bahwa oh memang kalau kita mengembalikan perpuluhan, tingkap-tingkap langit itu akan terbuka. Tidak tahu dari mana gitu kan, karena saya orangnya kalkulatif lah gitu, terencana. Harus dihitung-hitung, kurang biaya pulsa, kurang biaya makan, biaya transport, harusnya kurang. Tapi 3 bulan lebih, berarti apa yang Tuhan kehendaki memang benar, seperti itu. Jadi itu cara saya untuk meyakinkan diri bahwa memang ini yang Tuhan mau. Seperti itu, harus berani, karena iman itu experience kan, iman itu pengalaman. Harus dicoba, tapi jangan beresiko, itu yang mau saya katakan. Jangan coba-coba, narkoba dulu, kalau ketagihan baru kita stop. Ya kalau soal ketagihan ya mau gimana stop gitu kan, jadi ada batasnya gitu. Ya di saat kita bingung untuk memutuskan sesuatu atau tidak tahu Yesus itu seperti apa dalam kehidupan saya, harus coba kosongkan dialami, pikiran kita ya, kita alami pengalaman spiritual dengan Yesus ya, dan jangan kita mendefinisikan Yesus sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita, walaupun Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Dia juga ingin memenuhi juga apa yang menjadi keinginannya, bukan hanya kebutuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam diri kita, tetapi ya itu kadang kita yang membatasi kuasa Tuhan berlaku dalam kehidupan kita, pengetahuan kita yang terbatas ini membatasi kuasa Tuhan untuk berlaku dalam kehidupan kita. Padahal ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan, hal-hal yang tadinya tidak pernah kita pikirkan, itu semua yang dibukakan Tuhan kepada kita, yang disediakan Tuhan kepada kita, dan akhirnya kita berkata, wah, ternyata benar Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Amin. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari Anda sebelum kita tutup sesi ini. Atau tambahan. Tambahan. Pelajaran yang mungkin bisa kita dapatkan ya dari cerita Yesus dihukum mati ini dari Ivy. Kesimpulan buat aku berarti ya, banyak yang menarik dan juga menjadi pelajaran pribadi, tapi yang paling berkesan itu adalah bagian bahwa God is in control. Walaupun Yesus, kalau kita baca kutipan di bagian insight, di paragraf pertama dikatakan, Sang Juru Selamat tidak mengeluh, wajahnya tetap tenang dan teduh, tetapi keringat besar menetes di keningnya. Yesus kan Allah, Dia Maha Tahu. Jadi kalau saya berani memposisikan saya di diri Yesus, diam-diam begini Dia tahu kan, nanti akan begini, nanti akan begini. Jadi merasa kadang saya sebagai orang muda sok tahu banget gitu dalam hidup gitu ya, pengen begini, pengen begitu, rasa-rasa akan sukses kalau menjalani jalan kita. Padahal Yesus menunjukkan teladan, keep calm gitu ya, keep calm and carry on, kan ada quote seperti itu. Diam saja, lakukan yang bisa kita lakukan dengan setia, di jalan yang benar, mau tekanan dari luar seperti apa, pasti Tuhan akan mengirim orang atau membuka jalan dengan cara yang kita tidak tahu untuk membawa kita ke rencananya yang pasti baik. Apakah itu sesuai dengan yang tadinya kita pikirkan atau berbeda sedikit. Dan itu yang paling berkesan untuk saya dari pelajaran ke-12 ini. Kalau dari Andre apa? Terima kasih. Jadi untuk saya dalam pelajaran kali ini itu memperlihatkan kepada kita bahwa tadi Ivy sudah katakan tidak ada kerandoman, tidak ada kebetulan. Ternyata segala sesuatu telah diset oleh Tuhan sesuai dengan timeline-nya Tuhan dan bukan kita. Dan hal kecil yang kelihatannya tidak berdampak, ternyata kalau itu tidak terjadi, ceritanya bisa berbeda. Dan Tuhan sudah mengatur semua
dengan baik, dan semua itu tujuannya untuk kebaikan kita, bukan untuk menghancurkan kita. Betul. Dan pelajaran lainnya juga di sini adalah teguran untuk saya sebagai orang muda yang suka untuk melayani, harus melihat kembali motivasi saya dalam melayani untuk apa? Untuk kepopuleran saya kah? Untuk jemaat di mana saya melayani? Untuk pimpinan gereja? Atau untuk Tuhan? Itu yang harus kita kembali ingat sehingga kita tidak terjebak sebagaimana orang Yahudi yang tadi dibilang kan pada saat itu adalah waktu untuk perayaan Paskah. Terlalu pusing untuk mengatur orang yang mereka anggap saingan dan mereka lupa atau lupa tidak sadar, atau kalau menurut saya sih bukan lupa tidak sadar atau apa ya, karena saya yakin orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang pintar. Dikatakan juga di dunia mereka adalah orang-orang pintar yang ada di dunia. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa ini adalah Mesias yang kalian nantikan, tetapi tidak ada kerendahan hati dari mereka untuk menerima Mesias yang datang ternyata bersuara keras untuk menyatakan bahwa apa yang kalian lakukan selama ini itu sudah salah, harus kembali kepada firman Tuhan. Akhirnya mereka lupa bahwa ada perayaan Paskah, domba Paskah yang sebenarnya itu ya ini Sudah ada di yang depan sementara mata. akan kalian salibkan itu. Sayang sekali. Dari Indah, Kalau dari kita juga, saya pikir terlalu banyak ya poin-poinnya yang baik ya. dibagikan. Rasanya semua penting ya. Iya, soalnya penting. Yang pertama, yang tadi. Karena kalau dari pribadi saya, apa ya, begitu banyak hal terjadi di dunia, dan terutama dalam pribadi kehidupan, bukan cuma saya, mungkin masing-masing kita, begitu banyak hal-hal yang terjadi, pencobaan-pencobaan, misalnya masalah-masalah, pekerjaan dan sebagainya. Kadang kan kita, kadang dalam diri itu mempertanyakan, ini perasaan lagi fokus dalam melayani, dalam pekerjaan masih fokus, masih menyempatkan waktu melayani juga, tapi gitu banyak ini kan, akhirnya jatuh bangun banyak sekali. Tapi dengan pelajaran ini diingatkan kembali lagi, sebenarnya ya Tuhan, betul, Tuhan mengontrol kehidupan. Tuhan sudah punya, yang kayak saya bilang ya, Tuhan punya rencana yang terbaik untuk masing-masing kita. Tapi kayak ada begitu option, mana sih kita harus pilih, mana pilihan yang terbaik. Sama dengan Pilatus. Saya pikir kalau saya di posisi Pilatus, ini Pilatus sebenarnya bisa ada posisi yang lebih baik gitu. Misalnya dari sekian banyak option, kenapa dia harus ke kerumunan gitu loh. Jadi ada begitu banyak pilihan bagi kehidupan saya, antara benar dan salah. Tuhan sudah set jalan kita, rancangan kita, tapi ya power of choice masing-masing kita kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang bagaimana saya lakukan pelayanan misalnya, kemudian terlalu banyak melihat mana yang disukai orang lain, padahal sebenarnya belum tentu itu yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian terlalu fokus kepada pelayanan, kadang terlalu fokus kepada pelayanan, akhirnya kita jadi gunjingin seseorang atau satu orang. Jadi saya rasa itu termasuk hal-hal poin-poin penting yang pribadi saya boleh dapatkan gitu. Dan terima kasih untuk kebersamaan sahabat-sahabat Inverse dalam pembahasan kita kali ini. Saya mau bacakan satu kutipan terakhir untuk kita semua. Untukmu anak Allah rela memikul beban dosa ini, untukmu dia merampas kekuasaan maut dan membuka pintu gerbang Firdaus. Dan juga dikatakan bahwa sang juru selamat tidak mengeluh, wajahnya tetap tenang dan teduh, tetapi keringat besar menetes di keningnya. Yesus telah rela mati untuk kita, menyelamatkan kita dari semua salah dan dosa yang telah kita perbuat. Akankah kita kembali mengasihinya, menerima dia sebagai juru selamat kita satu-satunya, dan hidup sesuai dengan kehendaknya? Mari kita jawab dalam diri kita masing-masing, dan semoga jawaban kita itu adalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan orang lain. Dan mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan doa. Saya minta Ivy menutup kita dalam doa. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah. Kami boleh melihat kepada adegan
pendakwaan dan juga penyaliban Yesus dari kacamata yang berbeda, melihat dari posisi Pilatus. Terima kasih Tuhan, kami bisa merelate diri kami kepada beberapa hal dari yang kita bahas. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh terus bekerja di dalam hati kami untuk mengajarkan kami mana yang harus kami perbaiki, mana yang kami harus tingkatkan, karena kami Tuhan tahu bahwa kehidupan kami di dunia ini hanyalah untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kiranya kami boleh mendapatkan aplikasi yang bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maupun menjadi semangat untuk memotivasi rekan-rekan pemuda Advent di jemaat ataupun di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh dipertemukan kembali di episode yang mendatang untuk belajar lebih lanjut mengenai Yesus dan bagaimana untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Dan sahabat Inverse, demikianlah pembahasan pelajaran Inverse kita di episode kali ini. Sampai kita berjumpa pada episode-episode mendatang. Dan sahabat Inverse, kalian boleh menyaksikan tayangan ini setiap hari Kamis di YouTube channel Inverse Bible IIUC dan juga laman Facebook IIUC Youth Ministries. Dan mari kita klik tombol like dan juga kita bagikan ini kepada teman-teman kita, kepada siapapun itu jika kita merasa terberkati dengan tayangan ini. Jikapun sahabat-sahabat punya pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Demikian, terima kasih, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.